menjelaskan runtutannya. Bahwa pertama, secara regulatif berdasarkan undang-undang, undang-undangnya mengatur tentang undang-undang keuangan negara. Kemudian ke daerah, muncullah undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di daerah, kemudian, perimbangan keuangan pusat dan daerah ini diamanatkan kepada Kemendagri untuk menyusun pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut, terdapat kewenangan mengelola keuangan daerah berupa pendapatan dan belanja. Pengadaan barang jasa adalah proses yang dibutuhkan oleh belanja agar bisa terrealisasi mencapai tujuan pembangunan. Maka sebenarnya pengadaan barang jasa itu bersumber dari belanja. Jadi kalau bersumber dari belanja, mana yang duluan? Belanja atau pengadaan? Maka yang duluan adalah belanja. Sesuai dengan definisi pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018, pengadaan itu berdasarkan kebutuhan. Nah, ketika dibutuhkan oleh belanja terkait mewujudkan infrastruktur, pelayanan publik dan seterusnya, maka muncullah pengadaan. Nah, dari runtutan itu, maka kita bisa menjawab, apakah boleh PPTK merangkap sebagai PPK? Petugas pertama yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah adalah petugas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya petugas belanja. Petugas belanja yang dibentuk di daerah, itu dari mulai PA, KPA, kemudian pejabat penata usaha keuangan, kemudian bendahara, bendahara pengeluaran, salah satunya adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Maka pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah organisasi yang dibentuk lebih dulu daripada organisasi pengadaan barang jasa. Maka kemudian, kalau pertanyaannya adalah apakah boleh PPK merangkap sebagai PPTK, tentu jawabannya tidak tepat. Kemudian apakah boleh PPTK merangkap sebagai PPK? Di sini perlu kita telaah secara runtutan. Karena yang lebih dulu PPTK, baru kemudian jika dibutuhkan, maka dibentuklah pejabat pembuat komitmen. Syarat sebagai pejabat pembuat komitmen adalah memiliki sertifikat kompetensi. Di dalam Perpres 12 tahun 2021 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi itu disyaratkan untuk pejabat pembuat komitmen atau pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ditugaskan untuk menjalankan pengadaan barang jasa. Nah, kemudian tugas pelaksanaan pengadaan barang jasa itu total atau sebagian? Ternyata sebagian. Pasal 11 menyebutkan A sampai M. Dengan demikian, PPTK dan PPK itu bukan pasal merangkap. Dia tidak mengambil seluruh kewenangan atau seluruh tugas tanggung jawab, tetapi hanya sebagian saja. Maka kalimat di dalam peraturan disebutkan PPTK dapat melaksanakan tugas PPK sebagian dari A sampai M. Berarti ini bukan merangkap. Kemudian bolehkah PPK merangkap sebagai PPTK? Tentu yang lahir belakangan tidak boleh merangkap yang lahir duluan. Sehingga yang dibentuk duluan adalah PPTK. Ketika dia PPTK, maka mengikat ketentuan bahwa PPTK yang bersertifikat hanya boleh melaksanakan sebagian tugas PPK. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan bahwa tidak ada klausula PPK merangkap PPTK karena yang lahir duluan adalah PPTK. Demikian juga tidak ada PPTK merangkap PPK karena PPTK yang bersertifikat hanya boleh menjalankan sebagian tugas-tugas PPK, termasuk tidak boleh tanda tangan kontrak. Saya Samsur Ramli dari Luwu Banggai, salam pengadaan, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.